akibat biologi. Juga beliau menyampaikan tadi bahwa masalah pandemik di abad ke-20 ini sudah pernah beberapa kali terjadi, khususnya yang terbesar yaitu adanya Spanish flu tahun 1918 yang disebabkan oleh virus influenza. Juga ada pandemik yang disebabkan oleh SARS-CoV, MERS-CoV, dan pada 2019 yaitu akibat COVID-19. Dan pada akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020 WHO mendeklar bahwa ini merupakan pandemi, global pandemi. Juga beliau tadi menjelaskan tentang dasar-dasar hukum pelibatan TNI dalam penanggulangan COVID, yaitu didasarkan dari Undang-Undang 34, Undang-Undang 24 tahun 2000, serta Impres nomor 4 tahun 2019. Juga tadi telah disampaikan tentang 5 Principal Strategi for Pandemic Planning yang menjadi acuan pelaksanaan dan keterlibatan TNI dalam membantu percepatan penanggulangan COVID. Kesiapan TNI dalam penanganan COVID ini mempunyai kemampuan di bidang transportasi, pembekalan, kesehatan, serta teritorial. Beberapa upaya telah dilaksanakan, yaitu meliputi peningkatan pelaksanaan evakuasi, penyiapan fasilitas, peningkatan ruang isolasi, serta penyiapan rumah sakit lapangan atau satuan kesehatan lapangan yang telah berkontribusi dalam kegiatan. Juga dalam paparannya tadi narasumber juga menyampaikan tentang kendala-kendala dalam pelibatan, meliputi keterbatasan APD, pengetahuan, dan keterampilan dari personil yang dilibatkan. Serta menyampaikan ada 4 lesson learned dari bencana COVID-19 ini, yaitu munculnya penyakit baru, implementasi kerjasama, dampak terhadap keamanan nasional, serta perlunya pengorganisasian baik di tingkat kebijakan maupun operasional. Kiranya dua narasumber telah menyampaikan dengan sangat jelas dan sangat komprehensif. Tentu kami yakin para peserta sangat antusias sekali untuk mengikuti seminar ini. Sebelum kami membuka sesi berikutnya, kami terlebih dahulu ingin mengecek kepada host apakah narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dirjen P2P, apakah sudah bergabung? Siap Bapak, Dr. Ahmad Yuryanto sudah bergabung. Oh, kalau sudah, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto, Direktur Jenderal P2P Kemenkes. Mohon izin. Sudah bergabung ya Pak? Ya, sudah. Sudah. Siap. Terima kasih Bapak. Baik, tepat sekali Bapak. Tadi dua narasumber sudah menyampaikan paparan. Kami lanjutkan. Kami persilahkan kepada Bapak untuk melaksanakan paparan. Namun sebelumnya kami ingin membacakan terlebih dahulu biodata singkat, secara singkat biodata beliau. Tolong ditayangkan host untuk CV beliau. Oke, baik. Untuk pembicara kita yang ketiga, yaitu Dr. Ahmad Yuryanto, lahir di Malang 11 Maret 1962. Pangkat beliau adalah Pembina Utama Madya golongan 4D, jabatan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Kalau tidak salah, sekaligus beliau juga sebagai juru bicara pemerintah Republik Indonesia untuk penanganan COVID-19. Beliau adalah lulusan S1 Kedokteran Universitas Airlangga tahun 1990. Perjalanan karir beliau dimulai dari Juli 1987 sebagai perwira kesehatan Kodam 5 Brawijaya
1991 sebagai Dr. Yonip 745, 1998 sebagai Wadan Yon, Kesehatan Divisi Infanteri Kostrad. Kemudian 2004 beliau sebagai Dandan Kesiah, Serang. 2006 sebagai Wakarungkit tingkat 2, Justira Bandung. 2008 sebagai Wakakesdam di Ponorogo. Kemudian 2009 sebagai Wakakesdam 16 Patimura, 2011 sebagai Kadis Dubkes Operasi Puskes TNI, sedangkan 2015 sampai 2019 beliau sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, dan 2019 sampai 2020 beliau menjabat sebagai Sesditjen P2P Kemenkes RI, dan akhirnya pada Maret 2020 kalau tidak salah sampai sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian biodata beliau. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Yuryanto, kami persilahkan di tengah-tengah kesibukan beliau sudah menyempatkan, kami mengucapkan terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk memaparkan dengan alokasi waktu kurang lebih 20 menit. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Samsul Ma'arif, Dr. Eri tadi, kemudian kami melihat beberapa yang lainnya dan peserta seminar sekalian. Terima kasih kami diberi waktu pada kesempatan ini. Dan mohon maaf tadi agak terlambat bergabung karena masih ada rapat tingkat menteri yang tadi masih harus kami selesaikan dulu, baru kemudian kami bergabung di sini. Ibu Bapak sekalian, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan wabah COVID-19 di Indonesia. Tentunya kami tidak akan melakukan pengulangan terkait dengan beberapa hal yang telah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya. Slide. Iya, tolong pada slide sebelumnya. Iya, ada 4 topik yang akan dibicarakan. Yang pertama terkait regulasi COVID-19 ini, kemudian yang kedua situasi COVID-19, kemudian yang ketiga penanggulangan COVID-19 dalam perspektif keamanan nasional, yang keempat adalah pencegahan dan pengendalian COVID. Kami tidak akan terlalu banyak membahas tentang topik yang nomor 1 dan nomor 2, karena ini adalah sesuatu yang sudah langsung baku, regulasi itu baku, sudah ada nomornya, ada ketentuannya, situasi sesuatu yang dinamis. Namun kami lebih menekankan pada yang nomor 3, dan kemudian yang nomor 4 ini sebenarnya adalah bagian dari yang nomor 3, ini yang menjadi penting. Tentunya kami akan membahasnya dalam perspektif keamanan nasional. Oleh karena itu, mohon kesediaan untuk operator, kami langsung ke slide nomor 12 saja. Kita akan berbicara tentang penanganan COVID-19. Iya, ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Tentunya ada hal-hal yang normatif tertulis dan normatif disepakati. Tetapi kami mencoba melihat pada sisi yang lain. Tentunya slide ini bisa dibaca saja. Yang pertama adalah bahwa kita akan mencoba melihat permasalahan ini pada 2 sisi. Yang satu adalah sisi pra rumah sakit, artinya ini berbicara tentang pencegahan. Kita berbicara tentang pencegahan dan pengendalian. Sementara pada sisi rumah sakit kita akan berbicara tentang pelayanan. Kami akan berbicara lebih besar pada sisi pencegahan dan pengendalian, karena nanti disinilah kita bisa akan menempatkan di mana sebenarnya peran ketahanan nasional kita dalam konteks untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Yang pertama tentunya kita harus meyakini bahwa penyakit ini adalah penyakit menular. Artinya kalau penyakit menular itu ada sumber penularan, dan kemudian ada orang yang rentan tertular, dan kemudian ada media yang memungkinkan terjadinya penularan. Sumber penular adalah diyakini orang, karena faktor pembawa penyakitnya adalah orang untuk kondisi sekarang. Dengan adanya local transmission dan sebagainya, artinya kuncinya adalah orang. Kemudian ada kelompok yang rentan,
Dan ada media untuk memungkinkan ini terjadi transfer, yaitu kontak yang dekat, yaitu transfer dari droplet yang terpapar kepada orang yang sehat. Nah, oleh karena itu, maka kuncinya memutuskan ini. Inilah maksud saya yang kemudian menegaskan bahwa penyakit menular, termasuk COVID dan penyakit menular yang lainnya, harus mampu menempatkan masyarakat, menempatkan community sebagai subjek sekaligus objek dari pencegahan. Sepanjang tidak menempatkan masyarakat sebagai subjek, hanya ditempatkan sebagai objek, maka sepanjang itu pula lah kita tidak akan mampu mengatasinya. Manakala masyarakat tidak dijadikan bagian dari subjek pertahanan, maka kita tidak akan pernah memiliki pertahanan yang kuat. Oleh karena itu, basis berpikir kami di dalam konteks pengendalian penyakit ini adalah safe community. Berbasis pada kelompok, berbasis pada masyarakat. Oleh karena itu, maka safe community mempersyaratkan bahwa komunitas itu paham betul apa sebenarnya hazard yang paling mungkin mengenai mereka. Atau masyarakat itu paham dengan baik siapa musuhnya. Kalau pemahaman ini tidak bisa kita berikan kepada masyarakat, maka masyarakat itu tidak akan bisa menjadi subjek. Dia hanya bisa menjadi objek. Oleh karena itu, kemudian keinginan kita untuk physical distancing, bahkan diperkuat dengan pembatasan sosial berskala besar, kalau kemudian hanya menempatkan masyarakat sebagai objek, maka yang terjadi adalah kucing-kucingan selama ini. Kalau nggak diawasi, ngumpul. Kalau diawasi, mereka bercerai-berai gitu ya. Artinya kalau diawasi, mereka patuh. Kalau nggak diawasi, nggak patuh. Karena mereka hanya merasa sebagai sebuah objek dari sebuah pemahaman tentang hazard. Kalau mereka menyadari bahwa musuhnya adalah virus, dan ini virus COVID dengan beberapa pemahaman tentang gejalanya dan sebagainya, dan itu sudah menjadi sesuatu yang kemudian dia yakini bahwa ini adalah tantangannya atau musuhnya, maka dia akan berusaha untuk kemudian mengambil sikap secara proaktif di dalam kaitan dengan bagaimana mengeliminasi musuh ini. Oleh karena itu, ini menjadi penting. Nah, kemudian masyarakat paham betul siapa yang rentan dari musuh ini. Mungkin untuk yang dewasa muda dengan imunitas bagus, dia tidak menganggap bahwa ini musuh yang bahaya untuk dia. Karena gejala klinis yang muncul bisa saja sangat ringan, bahkan tanpa gejala, yang kita sebut dengan orang tanpa gangguan. Tapi bagaimana dengan orang yang tua, lanjut usia, dengan komorbid? Ini akan menjadi bermasalah dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, kalau sudah tahu siapa yang rentan, maka semuanya akan tahu bagaimana menyikapi untuk melindungi yang paling rentan dan paling tidak menjadi bagian bahwa saya tidak boleh menulari kepada yang rentan. Kemudian yang ketiga, dia memiliki pemahaman, masyarakat itu memiliki pemahaman tentang kapasitas. Apa yang saya miliki, kapasitas apa yang saya miliki di sini. Inilah yang kemudian secara terstruktur bersama-sama terkait dengan kebijakan stimulus ekonomi pemerintah, terkait juga dengan kebijakan dari Kementerian Desa untuk menguatkan desa sebagai benteng dari COVID-19 yang mandiri. Nah, basisnya adalah itu. Nah, ini menjadi penting karena komitmen global di dalam kaitan dengan menyikapi kedaruratan kesehatan masyarakat itu adalah bungkus besarnya. Artinya intinya adalah masyarakat, intinya adalah komunitas. Oleh karena itu kalau kemudian kita lihat di dalam konteks slide ini tentang Global Health Security Agenda, tentang International Health Regulation, tentang kemudian bagaimana peraturan-peraturan yang lebih bawah di dalam konteks dengan pelaksanaan kegiatan ini, maka kita melihat bahwa core capacity, kemudian action package, semuanya itu hanyalah regulasi untuk kemudian menata bagaimana kita harus merespon permasalahan, tetapi tidak pada substansinya bagaimana pertahanan terakhir
yaitu di masyarakat, untuk mampu how to detect pada perspektif masyarakat, how to prevent pada perspektif masyarakat, dan how to respond pada perspektif masyarakat tidak bisa dilaksanakan. Kalau ini gagal, pada pra rumah sakit ini gagal, maka seberapapun besar kapasitas yang dimiliki oleh negara di dalam kaitan dengan rumah sakitan, pasti tidak akan mampu. Kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat sekarang dalam tanda petik kewalahan merawatnya, bagaimana di Inggris yang semula kita lihat negara yang demikian hebat, para medisnya pun demo karena nggak kebagian APD, dan di tempat yang lain. Karena secara fundamental, how to detect, how to prevent, how to respond pada komunitas, pada level komunitas, sebagai basis dari safe community tidak tergarap dengan baik. Di dalam manajemen COVID ini, bagaimana kemudian kita mengelola pra rumah sakit, ini menjadi sesuatu yang penting. Next slide. Ya, slide. Iya. Inilah yang kemudian menjadi paling penting untuk kita. Meskipun di dalam konteks International Health Regulation 2005 itu sudah jelas. Tujuannya adalah untuk mencegah, melindungi, mengendalikan penyebaran penyakit lintas negara dan melakukan tindakan sesuai dengan risiko kesehatan yang dihadapi tanpa menimbulkan gangguan yang berarti pada lalu lintas dan pergerakan internasional. Dalam kacamata pandemi ini sekarang kita harus mulai memilih. Begitu terjadi statement bahwa ini sebuah pandemi, maka semua negara di dunia ini yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana memproteksi dirinya sendiri. Bagaimana melindungi kepentingannya sendiri. Bagaimana menyelamatkan masyarakatnya sendiri. Ini menjadi penting, karena sudah menjadi permasalahan planet ini, permasalahan seluruh dunia. Inilah yang kemudian menjadikan kompetisi atau dinamika pasar ya betul-betul terjun bebas, artinya supply and demand, sehingga kalau tadi Pak Eri tadi sempat menyampaikan harga masker yang melonjak demikian tingginya, ya ini. Karena semua orang berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam perspektif yang besar, semua negara berusaha untuk melindungi negaranya sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya kita menginginkan bagaimana memprotek community. Bagaimana sebuah komunitas membangun kebutuhannya sendiri untuk memprotek. Kami melihat bahwa analogi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kalau mungkin kita melihat pada perspektif kultur masyarakat di zaman dahulu, pasti gambaran masyarakat zaman dahulu dia tinggal di dalam satu komunitas yang kemudian membangun rasa amannya bersama. Mereka menunjuk siapa yang harus mengurusi keamanan, mungkin Joko Boyo kalau dalam kultur Jawa. Siapa yang mengurusi air, mungkin Joko Tirto. Ini sebenarnya bangunan dari safe community. Di dalam perspektif negara juga seperti itu. Jadi inilah yang menjadi inti bahwa kita harus sekarang ini harus mulai membangun ketahanan itu dari titik itu. Jadi mungkin saya lebih cenderung bahwa tidak mengatakan seberapa banyak rumah sakit yang bisa kita bangun, tapi saya lebih banyak seberapa desa yang bisa kita bangun untuk tumbuh dalam komunitasnya yang safe. Karena penyakit bukan takdir, penyakit adalah perilaku. Ini yang harus kita jaga. Nah, perilaku itulah yang harus dijaga pada level masyarakat. Permasalahan yang paling besar justru munculnya tantangan, munculnya masalah itu justru dimunculkan dari dalam komunitas sendiri. Tentunya dinamika sekarang dengan teknologi informasi yang demikian canggih, orang sangat mudah untuk menyampaikan suatu berita yang belum tentu diuji kebenarannya, belum tentu diyakini tingkat ilmiahnya, dan inilah yang kemudian menimbulkan bias dan selanjutnya akan menimbulkan keresahan. Nah, inilah tantangan-tantangan kita di dalam kaitan membangun bagaimana ketahanan masyarakat, ketahanan nasional dihadapkan pada penyakit menular seperti ini. Kita berada di dalam ranah pertempuran yang non-klasikal. Ini bukan pertempuran yang konvensional, bahkan
bahkan juga bukan non-konvensional, karena ini hakikatnya adalah melawan penyakit. Next slide. Oleh karena itu, kami melihat bahwa international health regulation yang kemudian kita ikuti ini dihadapkan pada COVID, maka sistem dan infrastruktur masyarakat yang adekuat ini menjadi kunci. Karena harus betul-betul bertugas untuk mampu mencegah. Mencegah itu core bisnisnya adalah orang yang belum sakit. Dan itu jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan orang yang sudah sakit. Oleh karena itu justru inilah yang kita harus lakukan. Oleh karena itu sistem kesehatan masyarakat pun harus betul-betul dibangun secara efisien, sensitif, memadai untuk bisa to detect, bisa to respond pada penyakit-penyakit yang seperti ini. Ini gap kita, ini masalah kita, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana membangun pesanan persepsi terkait dengan apa hazard yang dihadapi, siapa yang rentan, vulnerability-nya siapa, dan apa sih capacity yang dimiliki oleh komunitas itu. Karena sebenarnya hakikatnya di sini kekuatan kita. Kalau kita melihat salah satu keberhasilan Vietnam misalnya, Vietnam masih mampu menggalang semangat perang semesta dari pengalaman perang dia di perang Vietnam pada era tahun 70-an. Artinya di era 70-an itu sekarang masih banyak generasi yang mengalaminya. Mereka membangun dengan mengatakan bahwa COVID inilah musuh bersama kita. Maka apa yang dilakukan? Mereka memperkuat basis komunitinya. Sehingga pada komunitas itu manakala ada satu yang positif dan harus isolasi, melaksanakan isolasi, maka seluruh masyarakat membantu dia untuk mengisolasi diri. Tetangganya datang setiap hari untuk meyakinkan bahwa yang melakukan isolasi bisa melaksanakan dengan baik. Tidak perlu ke rumah. Kalau ada kebutuhan, tetangganya yang membantu untuk memenuhi kebutuhan, memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan. Ini pernah kita lihat juga di media, apa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di komplek perumahan di Cimahi. Ada satu keluarga yang positif dan kemudian harus isolasi, maka secara bergilir seluruh tetangganya membantu dia. Ada yang setiap hari kemudian mengurusi kebelanjaan masak, ada yang kemudian membantu kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya, dan ada yang kemudian memastikan bahwa mereka bisa melaksanakan itu di rumah dengan tenang tanpa ada diskriminasi dan pengucilan, stigmatisasi dari masyarakatnya. Ini yang kita sebut dengan ketahanan yang utuh. Dan itu yang dilakukan oleh Vietnam. Sehingga yang dilakukan Vietnam bukan membangun rumah sakit sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana membangun masyarakat, komunitas yang betul-betul berorientasi pada safe community, saling melindungi, saling membantu, saling bergotong royong. Karena kita tahu bahwa COVID ini self-limited diseases, yang bisa sembuh sendiri. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menjaga immunity. Oleh karena itu yang dijamin adalah bagaimana masyarakat mampu membangun sendiri. Mampu menjadi benteng pertahanan yang utuh, yang komprehensif, efektif, sesuai dengan kapasitas yang ada di masyarakat itu sendiri. Next slide. Ya, saya pikir lanjut lagi. Slide. Ya. Kita berbicara pada pencegahan dan pengendalian COVID, mungkin ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami. Lanjut. Slide. Ya, ini yang saya katakan bahwa ranah mencegah, ranah mencegah dan ranah mengendalikan, ini adalah berada pada sebuah perspektif komunitas. Jadi kita tidak melihat perspektifnya, tidak perlu dilihat dulu pada perspektif nasional. Jadi tidak melihat Indonesia dulu, karena kalau melihat Indonesia dulu kita akan melihat disparitas yang luar biasa terkait dengan bagaimana merespon, karena kapasitasnya yang beda. Kalau kita berbicara rumah sakit, ya tentunya rumah sakit yang di Pulau Jawa dengan rumah sakit yang di Papua akan beda. Kalau kemudian kita berbicara tentang yang lain seperti itu. Tetapi kalau kemudian kita turunkan pada komunitas yang kecil,
Di antaranya di dalam surat keputusan Kementerian Desa yang kemudian sampai membentuk pada tingkat gugus desa dan menempatkan Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda di samping struktur desa sebagai sebuah tim yang harus kemudian bisa membangun safe community. Tentunya dilengkapi dengan berbagai macam perangkat, termasuk kemudian kita lihat bagaimana mengimplementasinya di salah satu desa di Maluku. Pada saat ada pendatang atau ada orang yang pulang kampung dan berasal dari daerah endemis, maka secara bersama-sama, secara kelompok, mereka melakukan isolasi yang kemudian dikelola oleh desa dengan menggunakan gedung SD yang bersama-sama disuplai oleh seluruh masyarakat. Di Kabupaten Bogor, bagaimana sekelompok ibu-ibu PKK dalam satu desa bersama-sama menjahit masker kain dan kemudian menggunakan dana desa untuk itu dan membagikan kepada seluruh masyarakat desanya, sehingga kemudian perangkat desa mengatakan bahwa kalau ada warga desa itu yang tidak pakai masker akan didenda. Karena ini difasilitasi. Nah, inilah yang kami lihat bahwa ini sebenarnya tataran bagaimana mencegah mengendalikan penyakit dalam perspektif komunitas yang kemudian dibangun terus ke atas. Sehingga kalau kemudian kita berbicara tentang kapasitas pemerintah, maka kita akan melihat bahwa disparitasnya memang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah semuanya harus sakit? Dengan skenario terjelek, apakah kemudian kita menyiapkan skenario terjelek? Kenapa enggak kita berbicara bagaimana mengupayakan bahwa skenario terjelek itu tidak boleh terjadi? Ini sesuatu yang bisa dicegah. Dan ini bukan takdir. Ini tantangan untuk kita di dalam menghadapi permasalahan ini. Next slide. Ya. Oleh karena itu, nah ini kita lihat konsep pendekatannya ini, bahwa dalam diagram Venn yang paling kanan, sebenarnya komunitas sehat itu lebih banyak. Lebih banyak orang yang sehat dibanding orang yang berisiko. Dan orang yang berisiko jauh lebih banyak dibanding orang yang sakit. Orang yang sakit pun juga jauh lebih banyak dibanding dengan orang yang cacat atau meninggal. Oleh karena itu, slide-nya terlalu cepat majunya. Ya, oleh karena itu sebenarnya ini yang harus jadi konsep kita. Artinya kita tidak menghabiskan resource kita untuk berbicara tentang yang sakit. Sampai kapanpun tidak akan cukup, apalagi kalau kemudian yang sakit persepsinya makin dibesarkan. Seluas orang yang berisiko, semua yang berisiko menjadi sakit. Atau semua yang sehat menjadi sakit. Kita tidak akan pernah mampu. Oleh karena bagaimana kemudian melakukan isolasi? Pendekatannya adalah sel-sel aktif, jadi pendekatannya mulai kotak-kotak, kelompok-kelompok community. Ini yang menjadi penting. Next slide. Lanjut. Ya, ini strateginya to detect, kemudian to prevent, mencegah, dan to respond. Saya pikir ini sesuatu yang sudah dogmatis, ini sudah sesuatu yang memang ini terstruktur di dalam organisasi dan terstruktur dalam tugas dan fungsi. Oleh karena itu mungkin tidak ada improvisasi di sini, yang penting bekerja dengan benar pada proporsinya, itu aja. Lanjut. Beberapa pedoman sudah kita buat, saya pikir ini suatu yang dinamis. Lanjut. Ya, inilah yang kemudian penting, karena inilah basis kekuatan kita. Kalau kita mau berbicara tentang sebuah negara, maka kita harus berbicara pada hal yang mendasar, yaitu masing-masing orang, individu, kelompok, keluarga, RT, RW. Sebenarnya banyak sekali lesson learned yang bagus yang sudah bisa kita miliki. Pada era di masa yang lalu ada yang namanya dasawisma, itu adalah memaksakan membangun komunitas pada 10 kelompok dengan kesadaran bersama. Dengan 10 keluarga dengan kesadaran yang sama. Demikian seterusnya. Nah, inilah yang sekarang menjadi krisis karena sebenarnya jadi diri kita itu. Sekarang kita mencari model-model yang lain, padahal jadi diri kita yaitu kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat itu jadi diri kita sebenarnya. Ya itulah yang mestinya boleh kita akan mencari terobosan yang lain, tetapi tidak meninggalkan hal yang mendasar karena ini adalah jadi diri kita. Lanjut.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pembatasan sosial berskala besar ini bertujuan sederhana, mengendalikan laju perkembangan epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien dengan cepat, meningkatnya jumlah kasus baru dengan cepat, semakin tersebarnya wilayah yang terdampak, dan kemudian transmisi lokal terjadi. Nah, ini yang kita ingin batasi. Kita ingin membatasi, kita ingin menghentikan jumlah kasus baru, kita ingin menghentikan penambahan daerah baru, kita ingin menghentikan transmisi lokal. Kenapa kok kemudian berbicara pembatasan sosial? Karena penyakit ini, faktor pembawanya adalah orang. Dan akan menular orang lain karena aktivitas sosial. Karena kontak dekat, karena ketemu, karena bergerak ke sana kemari. Penyakit ini bergerak mengikuti faktor pembawanya, yaitu orang. Oleh karena itu sangat wajar kita ketahui bahwa dari Wuhan dalam waktu cepat menyebar ke seluruh dunia karena orang yang membawa. Ini beda dengan malaria. Malaria nyamuknya nggak bisa ikut naik pesawat karena nggak bisa beli tiket. Nah, kalau orang bisa kemana-mana, bisa nyebar kemana-mana, dan tidak terdetek. Karena ada pergeseran bahwa cara deteksi konvensional dengan suhu tubuh tidak menjadi ukuran lagi sehubungan dengan kemudian diyakini hampir 80% pembawa virus ini dengan keluhan yang sangat sedikit, bahkan tanpa gejala. Tak panas, tidak apa. Inilah yang kemudian kita menginginkan bahwa aktivitas sosial ini kita hentikan. Sementara dan terbatas. Artinya aktivitas sosial yang terbatas itu hal-hal yang masih mendasar, masih bisa dilakukan. Tetapi yang terkait dengan yang lain-lainnya kita hentikan sesuai dengan peraturan yang ada. Dasar inilah yang kemudian diharapkan bahwa kita bisa sejenak membunuh rantai penyebaran transmisinya dan kita bisa menekan aspek epidemiologi. Next slide. Oleh karena itu, ini saya pikir esensi dari pembatasan sosial itu apa saja. Banyak peraturan yang bisa dibaca, bisa dilihat sendiri, dan ini memang menjadi aturan yang mendasar. Lanjut, mungkin ini slide penutup. Next. Nah, kami mengatakan bahwa safe community. Masyarakat harus menjadi subjek dan sekaligus objek. Kalau tidak akan mampu kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena COVID-19 ini memberikan ancaman ke semua dimensi yang ujungnya nanti adalah keamanan nasional. Ke semua dimensi, mulai dari ekonomi, mulai dari politik, nanti ujungnya adalah keamanan. Ketertiban, keamanan juga nanti. Oleh karena itu, di dalam konteks seperti ini, apalagi state-nya sudah sangat jelas, ini bencana nasional, tidak ada lagi sekarang dikotomi antara sipil militer. Oleh karena itu sudah menjadi pekerjaan bersama. Ini bencana nasional, ini national disaster, yang kemudian tidak lagi kita bisa memisah-misahkan, ini is everyone business, siapapun. Nah, tentunya dengan mensinkronkan kapasitas dasar yang dimiliki oleh sipil dan militer, ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mengkolaborasikannya kekuatan sipil dan militer? Karena masing-masing memiliki potensi kapasitas yang luar biasa dan bisa saling melengkapi, bisa saling mengkolaborasikan. Mungkin demikian secara singkat bisa kami sampaikan, Bapak Moderator. Terima kasih. Kami